Jumpa lagi bersama saya Harin Sumona, tentunya masih di Jogja Karya. Sambil jalan-jalan di Jogja kita lihat potensi dan juga karya-karyanya. Dan kali ini saya ada di kampung wisata Cokro Diningratan. Seperti apa potensinya, seperti apa karya-karyanya, pasti penasaran kan? Yuk kita kesana aja. Cus! Wonten tamu, monggo. Kula nuwun Bu. Waduh, perkenalkan saya Harin Sumona. Ini tadi saya jalan-jalan toh Bu. Nggih. Kok ada kampung wisata Cokro Diningratan. Bulan ke pasar ini saya ketemu Ibu. Ini non sewu saya ketemu dengan Ibu. Ibu Tanti. Ibu Tanti. Wah, Bu Sutanti tau mesti. Bener nggak? Nggih. Ini ada namanya Bu Sutanti. Nggih. Ibu ini sebagai Sebagai bendahara kampung wisata Cokro Diningratan. Oh, bendahara kampung wisata Cokro Diningratan. Bu bisa ngobrol-ngobrol sedikit Bu? Nggih, monggo. Sama duduk ya non sewu ya Bu ya. Monggo, Ya dianggap seperti rumah sendiri aja Bu. Monggo, Mbak. Nggih. Sik Bu, ini Ibu kok baru ngapain ya Bu ini? Baru nyulam. Nyulam. Nggih. Oh, tapi kok yang disulam gambar wayang? Nggih. Karena kami mempelajari sulam wayang dari dasar sampai terwujud seperti ini. Oh ini sulam semua Bu dari Iya. wayang-wayang. Iya, Wah, sulam. luar biasa sekali. Tapi sebelum kita mengulik-ngulik tentang sulam, nah ini kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Ini kita kembali lagi tentunya dalam Jogja Karya. Sambil jalan-jalan di Jogja kita lihat potensi dan karya-karyanya. Dan kebetulan ini saya ada di kampung wisata Cokro Diningratan dan saya bertemu dengan Ibu Sutanti, bendahara kampung wisata Cokro Diningratan. Nah, Bu, ini sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang sulam, nah ini bisa nggak sih Bu di-spill sedikit tentang potensi-potensi yang ada di kampung wisata Cokro Diningratan? Iya, potensi yang ada di Cokro Diningratan itu ada peyek tumpuk, peyek kebak Peyek yang tumpuk, diproduksi iya. oleh Ibu Sutiem. Oh, ada sate bulus, Sate bulus, tongseng bulus, Nggih. ada ekoprin, ada ekoprin juga. ada sampah. Ini produk-produk dari sampah. Oh, daur ulang sampah. Oh. Iya. Wah, luar biasa sekali Bu. Untuk kulinernya tadi ada Sate bulus, tongseng Tongseng ada bulus. tongseng bulus, minyak bulus. minyak bulus. Nggih. Waduh, komplit ya Bu ya. Kalau untuk karya-karya kerajinannya ada daur Daur ulang, ulang sampah. ada dari Sulam. sulam. Iya. Tapi ini untuk sulamnya kita bicarakan lebih lanjut ya Bu. Saya kok Nggih. penasaran banget ini sama sulam. Nah ini sulam kenapa yang dipilih seperti wayang, terus ada gunungan, itu kenapa Bu? Karakter apa yang bisa bikin menarik di situ? Karena kami diajari oleh Ibu Siti Rohani yang mendapat penghargaan dari UNESCO. Tujuannya untuk melestarikan sulam wayang yang mendapat penghargaan tadi. Oh, karena Bu Siti Rohani Nggih, mendapat penghargaan dari dari UNESCO. Tujuannya untuk melestarikan yang ada di Yogyakarta. Oh, jadi mengadakan pelatihan-pelatihan. Nggih. Dan Ibu mestinya penasaran ya itu ya. Iya. Kok bisa menjadi seperti itu? Iya. Terus proses belajarnya itu berapa lama Bu? 3 tahun saya belajar. 3 tahun kayak SMP sama SMA ya, belajarnya 3 tahun ya ini ya. tahun, iya. Wah, luar biasa. 3 tahun. 3 Terus tahun. teknik-teknik yang didapat Bu Tekniknya di sulam ini? ada. Ini yang untuk wayang ini baru tusuknya panjang pendek. Tusuk? Panjang pendek. Oh, tusuk ininya ya Bu ya? Iya. Jahitnya itu ya, Iya. sulamnya. Oh, tusuk Teknik. panjang pendek. Tekniknya panjang pendek. Panjang pendek. Lalu ada apa lagi Bu? Ada tusuk tikam jejak. Tikam jejak. Untuk Oh, jejak pinggirnya. petualang. Iya, untuk pinggirannya. Oh, nggih. Iya. Lalu kalau yang seperti non sewu, itu kan di jilbab Ibu itu juga Iya. sulam. Itu Iya. juga ada teknik sama dengan wayang ini nopo mboten? Sama, ada tekniknya. Ada piston, Ada juga piston. ada. Oh, nggih non sewu Bu. Nggih. Waduh, Mbok, saya diajarin Bu ini caranya menusuk-menusuk ini. Terus pundi to, Bu? Boleh. Ini dari cuma sini. ditusuk sini turun. Terus Turun, sini masuk, ya. nggih. Tarik. Tarik. Kenapa begini Bu? Biar- Kenapa tidak ini masuk Biar mendapatkan hasil yang lebih halus. lebih cepat begini Bu? Iya. Oh, ini gini kan? Oh, Tapi mboten. tapi nanti hasilnya akan lebih halus yang naik turun. Oh, nggih, luar Ya. biasa. Lalu non sewu Bu, ini kan Ibu sudah membuat sulam ini. Lalu ini buat apa Bu? Dijual pemasarannya atau bagaimana? Bisa dijual kalau ada yang tertarik.
yang tertarik kebanyakan yang untuk kerudung seperti ini. Seperti non sewu. Ya, seperti ini. Ini banyak yang tertarik. Nggih, Kalau nggih. ini belum ada yang laku karena apa? Ini membuatnya lama. Nggih. Mungkin harganya juga ya Bu Harganya ya. jadi agak tinggi. Kalau yang ini murah ini, yang sebelah sini. Ini cuma 750.000 yang burung itu sudah dipesan. Oh, yang burung Ya, 750.000 sudah Wah. dipesan. Karena tidak memerlukan detail. Oh, nggih, tapi kan itu juga rumit sekali ya Bu ya. Ya, Seperti ada peribahasa ono rego ono rupa. Nah, betul. apalagi ini handmade, benar-benar dibuat dengan cinta kasih, dengan hati yang tulus. Kalau nggak telaten ya bundet Bu, ini saya nek buat. Iya. Oh. Lalu kalau misalkan ini Bu, Iya. ada kunjungan-kunjungan Kunjungan. kampung wisata, Iya. itu apakah bisa juga menjadi souvenir seperti ini? Bisa. Ada yang dibuatnya lebih gampang. Oh. Ya. Tusuk-tusuk dasarnya seperti Iya. yang dibuat ini tugu. Tugu. Ini dasar sulam ini, baru dasar. Ini membuatnya lebih mudah, lebih cepat. Ini Jadi kalau- polanya. bukan polanya, ini sudah jadi, tapi tusuknya cuman tusuk Oh, cuman dasar aja, tepi-tepinya dasar. tadi itu ya Bu ya. Nggih, nggih. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi ini lebih pada lurus, garis-garis lurus Biarkan tepian. cuman dasarnya, jadi tidak terlalu Tidak ada ribet. isinya, Ya, tidak diisi gitu, ya. Nggih. Ini Wah. baru pelajaran dasar. Pelajaran dasar SD ya Bu ini ya Bu berarti. Oke. Pelajaran Kalau ini dasar. sudah tingkat atas, Iya. jadi nanti lebih pada pengisian-pengisian. Nggih, sesuai dengan gambar aslinya. Sesuai gambar Gagrag Yogyakarta. Nggih. Nah, Seperti walam. apa Bu? Bisa dijelaskan? Ini kan kuning, kalau Solo hitam. Oh, nggih. Pakemnya Yogyakarta. Seperti itu yang sudah jadi. Ini yang sudah jadi, nanti gambarnya aneka macam seperti ini. Oh, nggih. Jadi ini alurnya pun nyata, Harus seperti kalau lengan itu lengan. juga ke bawah. Kelihatan lengan gitu. Aduh, tapi kok nggak jelimet ya Bu? Berapa bulan Bu ini bikinnya Ini Bu? 1 bulan. 1 bulan bisa jadi begini. Ya. Duh, luar biasa kalau ini. Nah, Bu, untuk pola-polanya seperti ini kan ada kesulitan tersendiri. Iya. Untuk pemilihan warnanya juga. Ini Apakah sesuai dengan gambar yang sudah aslinya, wayang aslinya. kuletnya? Iya. Oh. Jadi Ini memang benar-benar sesuai dengan wayangnya ya. Pakemnya ini dari Pak Sagio Bantul, Master Wayang. Bapak Sagio Master Wayang. Bantul, Oh, Bantul, dari Bantul. Jadi memang benar-benar ketika kita bukan menggores ya Bu, ketika kita menyulam bentuknya itu juga harus dilihat Gambarnya tidak hanya asli. asal. Iya, Oh, sesuai nggih. gambar panduannya. Tapi kalau misalkan tidak ada contohnya wayang seperti gambar burung, itu Burung. benar-benar dari Dari hasil Ide sendiri? sendiri, dari kreasi kita oh, sendiri. nggih. Dan hanya di pola seperti ini ya? Iya. Di pola Tinggal seperti ini. Iya, kemudian kita tindas dengan benang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke. Dan ini juga yang gambar Ibu sendiri? Bukan, ini sudah digambarkan karena ini kan ada detailnya. Nggih. Jadi sudah supaya tidak salah ya Bu ya Iya. untuk Ini- ukirannya ya, iya. sunggingannya. ini dari Pak Sagio ini Oh, gambarnya. langsung dari Pak Sagio. Iya. Wow. Luar biasa sekali ya Bu ya. Kalau ini non sewu loh Bu, non Nggih. sewu loh ini. Kalau misalkan Nggih. selain di kampung wisata Nggih. itu untuk souvenir atau apa, itu pemasarannya apakah ada kendala sih Bu? Pemasarannya selama ini baru untuk tamu kampung wisata saja, Oh, sama nggih. di Hotel UC. Oh, lingkungan Cokro Diningkratan. Hotel UC itu UGM. Oh, UGM. Ya, kami titip yang ini sepasang. Semar Gareng Petro Bagong. Oh, Ada kita titip di sana. kalau diinginkan oleh pengunjung juga boleh untuk customer gitu Nji? boleh. Wow. Memang luar biasa. Nah, ini benangnya dari apa Bu? DMC. Harus itu atau Iya. bisa lainnya? Ini karena mencari warna yang sesuai. Oh, jadi memang agak nganu ya, idealisme ya. Iya. Jadi sesuai dengan warna yang diinginkan. Iya. Untuk itu untuk benangnya juga tertentu Nji, Bu. Iya, dari DMC. Wah, wangun sekali nih Bu. Wayangnya ini Semar, Bagong Bu. Bagong. Ini apa Bu? Semar, Bagong ya? Ini yang semar. Ini yang Semar. Oh ya, lah ini mulutnya sama ya, mongonya ini. Oh, tidak ada kuncungnya ya Bu Ininya ya? yang lain. Kalau nanti anu apa Bu? Bagong. Bagong sama, maksudnya ini kan lebih besar.
Oh, untuk bempernya belakang. Oh, nje. Terus kalau untuk motif-motifnya kayak gitu memang ini sesuai dengan pakemnya. Harus, Bu. Nje. Tidak boleh tidak ya? Nanti dikritik sama yang punya. Oh, gitu, nje. Jadi kalau harus pakai poleng ya poleng gitu-gitu, nje. Dan untuk non sewu. Untuk napa? Untuk sunggingan-sunggingan kalau wayang, itu memang detailingnya apakah juga diperhatikan, Bu? Kan itu sulit sekali. Ya, ini sesuai gambar, kemudian kami mengkreasikan dengan arahnya, alurnya. Seratnya itu ya? Iya, kemudian ini kan sesuai gambarnya, nah kita ikuti. Oh, jadi kalau misal ini lengannya mengarah ke bawah, berarti ini seratnya sulam itu harus ke bawah? J. Oh, j. Tapi ini juga buatnya kan harus dengan hati ya, Bu ya? Ketika tidak telaten. Tidak. Nah itu kebundetan. Tapi Bu pernah tidak menemui yang paling susah itu apa, Bu? Yang paling susah di sana itu yang di mahkotanya. Itu yang karena paling jelimetnya. Susah. Karena jelimetnya aja. Terus paling besar itu pernah bikin ukuran berapa, Bu? Ukuran 1 meter ini. Oh ini juga sulam, Bu ini? Iya. Oh. Wayang Jogja Net Karnival. Kalau ini di print kemudian ditempa benang, ini yang sudah modern. Oh, nggih. Tapi kan juga manual, iya, Bu. Manual. Handmade juga. Iya, gambarnya ini sudah di print. Nggih. Kemudian jadi tidak lukisan tangan ya, tapi sudah tidak dipola dengan tangan. Ini sudah modern, kemudian kita cuma menimpa benang. Hasilnya seperti tapi kan juga kita harus berpikir bahwa untuk menimpa benang itu tidak hanya asal kita menyulam, tapi juga harus tahu arahnya supaya bisa membuat gambar itu menjadi hidup. Nah itu loh, Bu, kesulitannya kan di situ. Pemilihan bagaimana kita bisa ini arahnya ke sana seperti tadi, panjang pendek. Lalu ada apa, Bu? Piston. Lalu ada apa lagi, Bu? Ada bulion. Ada bulion. Pak Lion ada enggak? Bulion aja. Bulion aja. Pak Lionnya enggak diajak. Itu Bu, diikat-ikat gini, kemudian ditarik, baru digini. Oh, jadi nanti akan membentuk pola. Membuat apa seperti batang itu. Oh, jen. Seperti sudah ada kalau misalkan bunga itu juga ada untiran-untiran gitu ya, Bu ya. Kemudian dibentuk. Oh, jen. Nek kayak gini terus nek dijual gitu ya berapa, Bu? Wong gedene segitu loh. Ya mau berapa? Menghargainya gitu ya. Lah itu yang regane iki yo kepiye kalau itu bener-bener goresan tangan yang indah sekali seperti ini, pemilihan warnanya juga luar biasa sekali. Ini yang bikin berapa lama, Bu? Ini Bu sendiri yang bikin? Iya, bikin saya sendiri. Ibu sendiri? Berapa lama, Bu, bikin ini? Ini agak kejeda ini waktu Covid berhenti, kemudian sudah selang ini baru saya lanjutkan. Ini waktu Covid baru jadi. Tapi setelah selesai agak Covid itu kan karena mumpung Covid, terisolasi di rumah, tidak boleh kemana-mana, berkaryalah kita. Loh, tadi ada hikmahnya tuh, Bu, Covid itu ya toh? Menyelesaikan gambar. Tapi selain nyulam, Ibu ada kegiatan lain nggak? Atau memang pure ibu rumah tangga? Ikut beberapa organisasi yang ada di Kota Yogyakarta. Sebagai kader Posyandu. Oh, tetap Bu ya? Berkegiatan. Kader kesehatan. Itu juga. Lalu untuk sulam Cokro Sulam, Bu. Untuk Cokro Sulam ini apakah sudah ada komunitasnya, lalu punya anggota gitu atau bagaimana? Kami yang masih bisa dihubungi untuk menyulam tinggal 3 orang ya di Cokro Diningratan. Dulu waktu awal kita untuk pelatihannya dulu awal? Iya, 10 orang. Apakah ini sudah ada regenerasi, Bu? Yang anak-anak muda itu mulai tertarik? Belum ada yang tertarik. Sebenarnya saya juga menginginkan kalau anak-anak itu tertarik untuk melanjutkan ini belum ada. Eman-eman loh, Bu, ini. Toh, karena ini kan sesuatu yang tidak mudah dan mumpung ini ada yang mau menyalurkan ilmunya gitu, mungkin bisa ditawar-tawarkan itu supaya ayo toh sinawo gitu, Bu. Ilikitik anak-anak muda. Ayo anak-anak muda gue loh, mumpung ini sesuatu yang tidak mudah. Mumpung ada yang mau ngajarin, ayo toh bisa dolan ke kampung wisata Cokro Diningratan.
ketemu di Cokro Sulam sama Ibu Tanti, wah bisa diajarin ya Bu ya? Bisa. Nggak mahal tuh Bu tapi? Enggak. Bener ya Bu? Satu paket itu cuma 25 itu sudah dasar. Seperti ini? Dasarnya. Seperti ini? Iya, belajar ini. Ini 25.000 sudah dapat semua ini. Alat-alatnya, Semua benangnya ini, juga? iya, benang dan jarumnya. Jadi tinggal nanti mengisi mau seperti apa Iya, gitu Nje? Iya. Ya. Luar biasa pemirsa. Ini luar biasa sekali nek seperti ini. Hasil tangan itu memang tangan itu diciptakan mula to ayo dinggo sing apik to. Mesti penasaran toh ada apa lagi nih di Kampung Wisata Cokro Dinengratan? Ada apa lagi dengan Bu Tanti? Jangan kemana-mana, ada yang mau lewat berikut ini. Masih di Jogja Karya, sambil jalan-jalan di Jogja, kita lihat potensi dan juga karya-karyanya. Dan tentunya masih bersama saya Harin Sumona, dan kali ini saya ditemani oleh Bu Sutanti, ini dari Kampung Wisata Cokro Dinengratan. Owner Cokro Sulam ya Bu. Bu, ini Bu saya tuh punya apa ya, keinginan gitu loh Bu. Saya tuh kok pengen lukisan muka saya itu disulam, itu apakah bisa Bu? Dicoba. Dicoba, jadi itu nanti untuk polanya apakah sudah dilukiskan gitu, lalu nanti akan disulam gitu Bu? Dibuat foto, Iya. kemudian di print. Oh foto di print? Ya, di print di kain. Nggih. Kemudian ditimpa benang. Oh nggih. Iya. Tapi bisa ya Bu ya? Kalau wajah ini saya belum Realis pernah. gitu belum pernah? Belum Wah ini mumpung, ini saya buat bahan percobaan. Raket angkut teng petrok juga nggak apa-apa Bu. Agak-agak sedikit abstrak gitu juga boleh. Jangan. Besok coba ya Bu ya. Ya, dicoba. Nanti saya printkan di kain, lalu Ya, nanti dicoba. tusuk-tusuk Tempa benang gitu benang, nggih. ya. Wah. Saya besok sama pengen belajar Ibu. Ya bikin-bikin kayak gini lah. Ya, tapi yang boleh. simpel-simpel aja, jangan yang susah-susah. Ya. Nggih Bu nggih. Wah cocok ini. Waalaikumsalam. Monggo Pak Tri. Tuan Bu Tanti tahun iki. Nggih. Monggo Pak. Loh, ada Pak Olek ini. Bapak Dengarin seperti kita ayu jenengan. aduh. Wah, Bu Tanti. Nggih. Wah, ketularan lah cantik jenengan. Bapak itu dengarin ketok Alhamdulillah. ayu, berarti biasanya enggak ayu ini. Pak. Ora, biasane luwih ayu. Monggo Bapak, monggo. Monggo ya. Nggih. Nggih. Nggih, iya Pak. Oh, ini panas banget loh. Sung banget. Ini kok kadingaren ini Pak Olek dari mana ini Bapak? Wah, ini tadi saya jalan-jalan sama Pak Tri. Saya kan sok jalan-jalan tuh Mbak. Nggih. Ini Pak Tri itu kan terkenal karo beliau ini ketua forum bank sampah. Oh alah, Pak Tri yang terkenal dengan daur ulang sampah itu toh Mbak Lakat. Ini kok kebetulan sekali saya bertemu dengan Bu Tanti Sulam sama Pak Tri Bank Sampah. Wah cocok sekali sama Pak Olek juga. Nggih. Waduh, ini Pak Mbok Non Sewu loh. Ini kok kebetulan bisa kepanggih ini. Mbok saya diceritain tentang bank sampah ini bagaimana sih Pak asal mulanya, lalu bisa menjadi ini tadi saya melihat kok banyak sekali produk-produk karya dari daur ulang sampah ini kan mungkin bisa diceritakan Bapak. Pertama-tama gini, kita itu kan di kampung wisata Nggih. dan kita juga mempunyai bank sampah yang ada di seluruh RW di Kelurahan Cokro Dinengratan. Oh jadi dari masing-masing RW RW itu mempunyai bank bank sampah sampah. masing-masing. Oh Oke. nggih. Nah, kemudian karena kita peduli juga, Nggih. peduli untuk wisata, Nggih. itu kan salah satu terpesona kan kebersihan. Nggih. Nah, kita otomatis akan masuk ke wisata itu dengan cara kita. Oh. Karena kembali lagi wisata itu ketika kotor kan jadi Nggih, nggih. tidak berminat. Sudah tidak menarik lagi, Nggih. nggih. Nah, dari limbah-limbah yang ada di sekitar kampung wisata itu, nah kita kumpulkan. Kemudian pun olah. Iya, itu seperti itu.
Tapi kalau untuk asal mulanya Pak, untuk asal mulanya inisiatifnya ini dari mana sebenarnya? Kalau inisiatif di Bank Sampah kan memang kita itu program dari pemerintah. Iya, nggih. Program pemerintah semua harus mempunyai satu RW satu Bank sampah, nggih. Itu potongnya seperti itu. Kemudian kita dengan otomatis akan membentuk di masing-masing RW. Nggih. Itu. Nah, di RW itulah nanti kita kumpulkan masyarakat yang peduli. Oh. Itu seperti itu. Jadi kayak kita di RW 3, ya itu yang sangat peduli dengan sampah yang anorganik. Itu sampah yang organik yang ini yang tadi dengan kesani ini. Itu seperti itu. Kita ubah apa? Bukan hanya kita kumpulkan dijual, tapi kita kreasikan sehingga nilai jualnya lebih tinggi. Kalau di kilo paling cuma 1.000-2.000. Nggih. Tapi ketika diolah, dikreasikan seperti ini contohnya yang seperti ini. Nggih. Ini kalau dilihat sudah cantik jadi tas. Wah. Tapi sebenarnya ini dari apa? Olahan sampah. Olahan sampah. Sebentar Pak. Ini mesti pemirsa dimanapun Anda berada, ini mesti penasaran toh, kenapa sampah seperti botol, seperti kaleng, ya limbah-limbah itu yang biasa kita gunakan tiap hari tidak menjadi sampah yang tidak berguna. Tapi itu bisa didaur ulang, itu bisa diolah sedemikian rupa menjadi suatu barang yang menarik, bisa menjadi souvenir. Ayo, wis tahu ngerti urung? Nek tutup botol air mineral itu bisa menjadi gantungan kunci. Wis ngerti durung? Mesti durung toh? Tahu nggak? Kalau yang namanya itu bekas galon itu bisa jadi tas, mesti ya urung ngerti toh? Penasaran toh, nanti kita akan tanya lebih lanjut dengan Pak Tri. Ini pakarnya bagaimana untuk bank sampah ini diolah sedemikian rupa sehingga bisa menjadi sesuatu yang berguna dan menjadi ekonomi ya Pak ya. Wah, itu ujung-ujung tombaknya kan perekonomian masyarakat bisa naik. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak. Ya, yang kita contohkan yang sederhana ini dulu. Nggih, itu apa Pak itu Pak? Ini jerigen. Jerigen itu tahu saya jerigen itu yang apa nih? Itu. Ini kalau dilihat sudah cantik gini, tapi sebelumnya ini paling mahal ya kalau cuma jerigen 5.000. Jerigen dijual itu Pak ya, Tapi ketika kita olah, kita kreasikan dengan dijadikan tas seperti ini nilainya sudah paling 30.000 ya. Oh, betul. Pak, iya kok Pak, 30.000 kuwi. Oh, laku Pak. Lihat, kemasannya sekarang sudah lebih menarik Pak, anti air ya Pak ya. Sing jelas ini kan butuh kreativitas. Nah itu loh, idenya itu loh Pak. Jadi, inovatifnya itu kan yang jadi dicari. Jogja itu memang pusatnya orang kreatif. Nggih, leres. Makanya tempat Pak Tri ini namanya bukan bank sampah, ada bengkel sampah. Dandani sampah gitu nggih. Lebih tepatnya itu. Makanya saya lihat Pak Tri ini lihat sampah ya rasanya. Pokoknya kalau lihat Pak Tri lihat sampah. Lihat sampah. Ya. Dan pokoknya kudu diresiki. Makanya Cokro Diningratan sini kaitannya dengan bengkel sampah luar biasa. Saya kemarin ikut acara ulang tahun Bumi Lestari yang ke-15. Nggih. 15 tahun loh. Bumi Lestari tentang bank sampah Iya. Bank sampah Bumi Lestari. Usianya sudah 15 tahun. Oh, berarti sudah mau Sudah sukses cukup itu ya. lama. Sudah mau akhir balik yang jelas itu. Nah, ini mumpung Pak Non Sewu, nanti sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang produk-produknya, ini mumpung ada Pak Oleg Yohan, ini anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Nah, Pak, peran sertanya dari DPRD itu untuk seperti bank sampah, lalu untuk kampung wisata, menikah apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Yang jelas begini, di Komisi B itu kan berkaitan dengan pariwisata ya. Apalagi di Cokro Diningratan ini ada namanya kampung wisata Kasaningrat. Kasaningrat ini ternyata salah satu nominator ke-5 tingkat nasional. Tingkat nasional loh Mbak. Ya, itu Pok Darwisnya. Itu tingkat 5 tingkat nasional. 6 besar nasional. Sing DIY itu hanya ada di Kota Cokro Diningratan dan ada salah satu desa di Kabupaten Gunung Kidul. Tepus. Ada 2 itu nggih. Sudah nggak usah disebut Bu. Terus kemudian bahwa salah satu segmented untuk menunjang bahwa
kita bisa masuk di 6 besar ini salah satunya pengelolaan sampahnya. Yang mana pengelolaan sampah itu bagian dari kegiatan masyarakat, yang mana kegiatan masyarakatnya SDM-nya cukup baik. Lantas kemudian infrastrukturnya cukup baik. Termasuk bagaimana masyarakat di sekitar sadar akan adanya sampah ini biar bisa menjadi berkah itu caranya itu. Jadi kesadaran masyarakat yang ada di sini itu Pak Tri itu tinggal mendorong, gitu Pak Tri. Kalau hanya Pak Tri saja mendorong saja, kalau masyarakatnya nggak bisa jalan, nggak ngeluh Pak. Sehingga kolaborasi antara masyarakatnya dan mungkin kelurahannya, pembinaan di wilayahnya itu cukup baik. Hal ini dimungkinkan untuk kemudian Kasaningrat ini bagian dari 6 besar di tingkat nasional ini tadi. Gitu Mbak. Jadi kalau kami di Dewan tentu saja melihat ini sebagai salah satu potensi yang perlu didorong terus karena kota Jogja ini tidak punya gunung, yang punya gunung itu Sleman, kita tidak punya segoro, tidak punya airport. Karena memang di tengah-tengahnya. Ya, sehingga kita punya sumber daya manusia, SDM-nya. Sehingga SDM yang luar biasa ini perlu di-push sedemikian rupa, sehingga memungkinkan kualitas dari masyarakatnya cukup baik. Di antaranya ini Mbak, ini potensi ya, dan orang-orang kreatif yang hanya orang kreatif saja. Dan di Lele, di Cokro Diningrat ini banyak sekali orang kreatif. Ketua LPMK-nya itu juga, wah Pak Margono itu wong yang luar biasa. Dan tentunya itu kerjasama dengan masyarakat untuk pemahaman bagaimana kesadaran akan sampah itu Pak ya yang penting sekali. Dan mungkin Pak untuk prestasi-prestasi yang pernah didapat oleh Kampung Wisata Cokro Diningrat ini seperti apa Pak? Kalau untuk prestasi di Kampung Wisata Cokro Diningrat khususnya hubungannya dengan Forum Bank Sampah itu banyak ya Mbak. Artinya gini, Pak, ya, artinya sombong itu enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Ini mumpung bisa sombong, buktikan Pak. Mana Pak, buktikan. Jadi yang belum lama nih ya, yang belum lama kemarin kita juara proklim tingkat kota juara 1. Juara 1, terus kembali lagi sebelumnya itu Bank Sampah Dadimulyo. Ya itu juara 1 pembina, pernah juga juara 1 untuk pengolahan sampah anorganik. Nah ini salah satu contohnya dari itu. Kemudian juara 1 untuk bank sampah kelasnya di reguler. Itu. Jadi di inovasi juga. Jadi di tiap tahun itu ada lomba-lomba yang diadakan oleh DLH. Dan kriteria-kriterianya ada sekian kriteria. Dan bank sampah di Kelurahan Cokro Diningrat itu kita setiap tahun harus juara itu. Dan itu memang kita dapatkan itu. Wajib ya Pak ya? Wajib hukumnya. Dan itu memang kita pasti dapatkan. Itu seperti itu. Jadi perjalanan ini kalau prestasi itu piala. Kita buktikan itu. Piagam-piagam itu sudah banyak sekali. Itu. Jadi itu bukan hanya Dadimulyo atau bukan hanya RW 3. Di RW 10 itu juga sama. RW 7, RW 4 itu memang sudah punya kreasi-kreasi ataupun habitnya memang. Dan kita satu tagline untuk kelurahan kita kan Cokro Diningratan juara, jujur, ramah, sejahtera. Itu gitu. Jadi memang itu yang membuat salah satu motivasi siapapun juga ya dari bukan hanya bank sampah, kampung wisatanya. Nyatanya kan 6 besar ini. Ya kan? Nah, itu kita memang harus juara itu. Dan itu tidak lepas dari kerjasama, teamwork ya Pak. Iya, harus seperti itu. Dan ini Pak, saya kok penasaran ya, ketika ini kan sudah ada bank sampah dari masing-masing RW. Lalu untuk inovasi-inovasi, untuk kreativitas menghasilkan produk ini, apakah memang sudah terbentuk semacam tim gitu, atau memang individu dari masing-masing warga begitu Pak? Jadi ada dua, ada satu kerjasama dengan institusi atau akademisi. Ya, yang belum lama itu dengan UKDW. Itu kita kerjasama dengan bank sampah. Itu menghasilkan yang tadi gantungan kunci. Nah, gantungan kunci itu produk kita gitu. Dari setelah kita pelatihan. Tapi kembali lagi yang seperti ini, terus itu ada tas ya, tas dari galon, terus ini itu kreasi dari masing-masing bank sampah. Jadi kita bebaskan karena kembali lagi kreasi itu kan tidak ditemukan
karena meniru aja. Idenya. Iya, idenya monggo. Ketika melihat jerigen jadi tas. Ketika lihat galon mungkin jadi pot. Tapi juga bisa jadi tas. Nah, itu artinya kalau ketika melihat saya kalau melihat Bapak itu jadi mengajukan proposal. Itu lebih itu yang dibutuhkan itu ya. Gitu, supaya segera cair. Nah itu Pak. Jadi memang gitu. Jadi kreasi-kreasi itu kita bebaskan di semua bank sampah. Monggo itu. Dan kita kembali lagi ya itu tadi kita punya galeri untuk kelurahan untuk seperti ini. Jadi kita tunjukkan di mana kampung wisata lah salah satu pasarnya. Jadi setiap tamu wisata yang datang, ada pameran, ya itu kita memang ini souvenir, salah satu souvenir kita. Oh, itu seperti itu. Untuk promosi juga ya Pak ya. Seperti itu. Okay. Luar biasa sekali. Itu kok ada botol-botol itu napa nggih itu? Yang ini? Iya. Nah ini dari, ini gini, Nun Sewu. Saya bawa ambil ya, Nun Sewu ya. Ini kebetulan kita itu Nun Sewu punya resto yang siapkan dari restonya ini hasilnya resto. Nah, kita kumpulkan ya. Karena kembali lagi ini kan nilainya kalau dijual kan paling berapa? Untuk botolnya ini ya Pak ya, Tapi kita kreasikan dengan hiasan di dalamnya. Ini bisa nyala Mbak? Bisa nyala. Nun Sewu. Ini. Nah, otomatis kan jadi cantik. Oh iya ya, bisa jadi hiasan kalau di ruang botol tadi tamu. cuma 3.000, 5.000 gedenya, ini yang jadi paling tidak ya 30.000 kan jadi laku kan gitu. Itu orang kurang larang. Kayaknya 15. Orang lebih. Bisa 75.000. UMKM itu bagaimana mengedukasi masyarakat bukan harganya murahnya, tapi bagaimana prosesnya. Betul sekali. Tadi saya sepakat dengan Bu Tanti bahwa kemudian, lu kok mau koyo ngene, lu ini untuk bikin sulam kayak gini butuh berapa hari? Ya. Misalnya sedino 35.000 ya, ini berapa hari Bu misalnya ini? 1 bulan. 1 bulan. Pak. Dan misalnya sedino 30.000, jenengan yo kerja 100 Pak ya. 100.000. Iya. Ini berapa coba? Piro? Saya jualnya 1,5. Hah? 1,5. 1,5 juta. Oh, ya berarti pas dengan apa yang Kan sudah tambah figura juga. Oh gitu. Jadi sudah dikemas gitu Pak. Jadi nek sakmono 30.000 murah. Oh, jenengan. Layaknya berapa? Nanti mau Layar diborong. 150. Nanti mau diborong sama Pak Oleh. Wes, 300.000 ya Pak. Jangan khawatir pokoknya Diborong berapa tadi? 30.000. Dikali 10 ya. Kali 10. Nanti yang 200 buat saya loh Pak. Ngono mbati terus ngono. Ya, sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita kulik lagi. Ini pemirsa, ada yang mau lewat, tapi jangan kemana-mana. Tentunya masih di Jogja Karya. Sambil jalan-jalan di Jogja, kita lihat potensi dan karya-karyanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya masih di Jogja Karya. Sambil jalan-jalan di Jogja, kita lihat potensi dan karya-karyanya. Dan saat ini saya Harin Sumona, saya masih ada di Kampung Wisata Cokro Diningratan. Dan tentunya masih bersama Bu Tanti, Pak Tri dan juga Pak Oleh. Wah, luar biasa untuk potensi-potensi yang ada di Kampung Wisata Cokro Diningratan ini ya Pak. Pak non sewu loh ini Pak Tri, saya tuh kok penasaran ya, dari tadi itu kan Pak Tri sudah ngendiko tentang bengkel sampah, tapi juga ngendiko bank sampah. Nah ketika bengkel sampah itu kan cara proses daur ulang sampah-sampah. Nah mengenai bank sampah ini loh Pak, kata-kata bank ini kok saya agak penasaran, ini bisa dijelaskan Pak? Bisa, jadi gini, khususnya bank sampah, ya itu ada standarisasi kenapa kita sebut bank sampah. Sebenarnya itu prosesnya hampir sama dengan perbankan. Oh. Itu seperti itu. Jadi nasabah, yaitu warga itu jadi nasabahnya. Disebut nasabah. Nanti kalau kita
tergantung dari bank sampah masing-masing. Masing-masing RW menikah. Ya, di kelurahan kita itu ada 15 bank sampah. Nggih. Itu prosedurnya sama. Nggih. Cuma untuk bukanya atau kumpulnya itu sesuai dengan kesepakatan dari RW masing-masing. Ya, manajemennya. Benar. Ada yang buka di minggu ketiga. Nggih. Ada yang minggu pertama. Nggih. Itu kesepakatan dari warga masing-masing atau bank sampah masing-masing. Prosesnya sama semuanya. Warga mengumpulkan, memilah sampah dari rumah. Ya. Itu yang organik dan anorganik. Pilahnya sama. Tapi yang utamakan untuk khususnya di bank sampah, kita kumpulkan sampah yang anorganik. Ada kertas, ada plastik, ada besi, ya. Itu kita kumpulkan. Nanti kesepakatan tadi, misalnya bank sampah Bumi Lestari, ini yang senior dari 15 tahun yang tadi sampaikan Pak. Nah, itu di setiap hari Rabu Minggu kedua. Jadi sana bukanya 2 minggu sekali. Itu mereka ataupun nasabahnya mendatangi bank sampah, titik kumpulnya bank sampah. Untuk setor istilahnya. Ya. Nanti setiap warga datang dinamai itu terus langsung ditimbang. Kertasnya berapa? Gitu ya? Seperti itu. Sama. Langsung jadi koyo ono duite ngono. Ya, itu seperti itu. Berarti itu bisa dicairkan, Pak? Kalau untuk bank, kembali lagi kalau di bank sampah itu tidak langsung cair. Kenapa? Karena kan harus dikumpul dulu. Terus dijual ke pelapak yang lebih besar. Nah, baru kelihatan uangnya. Jadi itu seperti itu. Ketika kita setor ditulis. Iya. Jadi kertas berapa kilo, plastik berapa kilo, itu nanti seperti itu. Nanti tertulis, tetap tertulis ya berapa jumlahnya itu. Ya nanti kita setorkan baru jadi uang. Tapi kesepakatan juga di warga di bangsa masing-masing. Iya. Ini dibuka setengah tahun sekali. Jadi mulnya itu setengah tahun sekali. Didudah istilahnya gitu celengan gitu ya, Pak. Ada yang bank kalau nggak salah yang di bank sampah Bumi Lestari itu bukanya setahun sekali. Kenapa? Di pas Lebaran. Cocok. Itu jadi ini bisa untuk sangu badan ya, Pak. Jadi buat gitu. ngopor. Ya, jadi kalau untuk prosesnya nggak jauh. Monggo. Waalaikumsalam, monggo. Dari mana, Pak Ipong? Saya tuh nyari Pak Oleh diri. kemana aja? Sampai puter-puter. Kampung Cokro. Ya, Pak Munazar. Terima kasih, Pak. Aduh. Mana aja Bang, dari tadi dicari-cari. Ya, ini kok kadingaren ini ada Bu Ipung sama Pak Munazar ini? Ini tadi kan saya nyari Pak Olek, Mbak. Tapi kok puter-puter di Kampung Cokro ini ya ketemu tiba-tiba ada warga yang bilang bahwa Pak Olek ada di tempatnya Ibu Tanti. Ternyata Bu Tanti itu sahabat lama saya. Gitu. Waduh, reuni ini, Bu. Waduh, lah ini kebetulan ini Ibu berputar-putar ketemu di Kampung Wisata Cokro Dinengratan. Ini apakah mendengar tentang Kampung Wisata Cokro Dinengratan, Bu? Saya kan Kampung Cokro Dinengratan itu kan sudah Mbak terkenal juga karena sulamnya. Karena sulamnya itu apa ya begitu halus gitu loh. Hingga itu di wilayah-wilayah ya sudah terkenal itu tangannya Mbak Tanti itu kan tangan adem yang bisa apa ya membuat sulaman itu menjadi indah seperti itu, Mbak. Kalau kecekel Bu Tanti itu tanduran yo urip nggih to. Sulam yo dadi indah. Apa to Bu sing enggak isa? Pantesan aku dicekel moro tuh. Salaman itu kok njuk gimana gitu loh. Nah, ini sebelumnya Ibu, ini akan saya perkenalkan lebih dahulu. Bu Ipung. Bu Ipung ini adalah anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Dan juga menika wonten Pak Munazar, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Nah ini Bu, gini ya, ini kan mumpung ya Bu, ini mumpung ada anggota Dewan. Loh, ini apakah ada keluh kesah yang ingin disampaikan? Ini mumpung loh Bu, nanti nek didil-dilkan ya ngerti dhewe hitungane ning mburi to Bu. Iya enggak? Ini mumpung loh. Mungkin ada keluh kesah dari Bu Tanti ataupun Pak Tri, monggo. Saya gini Bu Ibu, kami kan ada kampung wisata, tapi belum punya galeri. Seandainya ada tamu yang berkunjung itu untuk memamerkan atau mau punya tempat yang untuk majang hasil karya itu belum ada. Nah itu
bagaimana Bu Ipung untuk memberi solusi supaya kami bisa memajang hasil karya dari kerajinan ini untuk bisa dilihat atau bisa untuk cenderamata tamu-tamu yang ada di kampung wisata Cokro Diningratan. Jadi nanti kan di sini juga satu dapil saya itu sama Pak Oleg ya, toh nanti kan bisa mengajukan ya Pak ya, mengajukan pengajuan untuk itu toh mungkin untuk ada tempat kira-kira yang kosong, kalau mungkin itu tempatnya pemerintah kan bisa kita pinjam. Selain itu Mbak Tanti bisa ini memajang ya, nanti kalau ada pameran-pameran ya, UMKM itu kan di Dinas Koperasi ya, dinasnya Pak Toto itu selalu event-event tertentu, jadi harus rajin Mbak, harus nanti biar kita intip ya Pak Oleg, jadi kalau ada pameran kita telepon Mbak Tanti, ini ada pameran, kita dampingi. Kebetulan kan saya sama Pak Oleg itu satu dapil di wilayah sini, jadi kita bisa backup, saya sama Pak Oleg dengan Pak Munazar juga yang di Komisi B, bagaimana nanti Mbak Tanti bisa itu karya-karyanya yang indah-indah ini di pameran-pameran sementara untuk selanjutnya kan kita bisa lihat bagaimana kampung ini ada enggak kira-kira tanah pemerintah yang tidak digunakan. Setelah itu nanti mungkin pengajuan lahan, ada lahan kosong dan itu bisa diajukan ke Pemkot. Kalau nanti mungkin insya Allah ya di tahun-tahun ini aja ngajak sih Pemkot lanjut duit. Di tahun-tahun selanjutnya Pemkot itu mungkin udah ada uang dan sebagainya, itu Mbak Tanti bisa mengajukan itu nanti. Jadi untuk sementara ikut pameran-pameran. Untuk sementara mungkin kelurahannya nek iso dibujui ya untuk menyediakan tempat. Nek tempat saya begitu karena bisa dipinjam kelurahan ini untuk menganukan produk-produk display bahwa kalau enggak kan lewat online juga bisa Mbak Tanti. Jenengan nawarke dagangan-dagangan jenengan lewat online. Nanti udah makanya digitalisasi itu perlu kan saat ini untuk para UMKM gunanya seperti itu. Tidak usah punya nggon sing gede, tidak punya usah punya nggon sing itu sing diinginkan, tapi lewat online kita sudah begitu. Karena eranya ya Bu, era sekarang digitalisasi semua, jadi ya mau nggak mau harus mengikuti perkembangan Bu. Tinggal sekarang masyarakat itu tinggal geser-geser begini, scroll itu langsung, oh ini langsung pesan jadi bisa diuangkan. Aman toh Bu Tanti, sudah ada solusinya. Nah Pak Tri, apakah ada yang ingin disampaikan? Unek-uneknya, kerison, kegelisahan, kegalauan sampai saat ini menika menopo Pak Tri, monggo. Kalau khususnya di bank sampah itu sudah mandiri lebih lama. Artinya gini, karena bank sampah itu dibentuk, itu kan per RW, ya. Kita punya kekuatan, kalau untuk ekonominya otomatis setiap bulan kita dapat uang ini. Kan gitu. Nah kita mandiri, kita walaupun sebenarnya kepingin minta ke Pak Oleg gitu. Ini kan Pak Oleg juga rajin keliling ini sebenarnya. Ke kita tempat kita. Nah tapi kembali lagi, masing-masing bank sampah itu punya galeri. Itu. Cuma untuk kita ngumpulkan, jadi gini. Ini tadi saya ambil di galeri RW 3 di Jadimulyo. Itu punya etalase sedikit. Cuma yang kita kepinginkan itu satu kelurahan. Jadi saya bisa tampilkan ketika orang datang ke sini, tamu yang ke sini bisa lihat semua produk dari bank sampah kampung wisata. Itu seperti itu. Kita tadi sudah bisik-bisik siap Pak Tri gitu. Itu jadi ada angin segar. Udah ada angin segar. Jadi itu. Dan satu itu Pak, sebenarnya yang kita butuhkan itu kan galeri itu sederhana. Karena yang namanya Jadimulyo itu bank sampahnya, itu yang datang Pak, itu Palembang, Kalimantan, itu udah pada datang ke sini. DLH ini yang datang daerah sana. Nah, untuk online-nya ini lebih bagus. Itu gitu. Untuk pemasarannya. Ya, cuma kelemahan kita sebenarnya bukan di galeri. Kalau galeri seperti Bu Ipung saya sampaikan, eranya digital, ya online. Nah, cuma kembali lagi yang kita agak sulitan itu nyun sewu peralatan. Itu jadi peralatannya. Jadi untuk mempercepat ini, nek iso ono grindo. Kemudian yang itu nyun sewu ada gantungan kunci yang dari tutup botol itu kita butuh microwave untuk pemanasnya, untuk melelehkannya. Itu gitu. Jadi kalau galeri kita sudah menerapkan onlinean gitu. Tapi kalau untuk ini peralatan yang kadang kita wah ini sopo iki golek
rongsokan golek secondan apa namanya microwave yang dijual atau yang dimasukkan ke bank sampah kita ono ya Mbak. Itu Mas gimana Pak kalau microwave Pak? Jadi itu, jadi kita yang butuhkan kadang itu peralatan-peralatan yang mendukung untuk bengkel sampah atau itu seperti itu. Ya mungkin gitu, bisa dijawab untuk fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan Pak Munazar. Baik, terima kasih tadi beberapa aspirasinya baik dari Ibu Tanti, Pak Tri. Ini kami melihat kami sebagai di Dewan tentu kami akan mengawal apa yang menjadi aspirasi ini. Dan cita-cita kami ini kan ingin mensejahterakan UMKM, bank sampah dan lain-lain. Nah tadi kita sudah mendengar ini apa yang menjadi kebutuhan dan keluh kesahnya, salah satunya tadi fasilitasi alat. Nah, alat ini bisa kita kebetulan Komisi B ini kan mitra langsung dengan perindustrian. Alat-alatnya bisa nanti kita ya mungkin paling tidak kita koordinasi lah nanti. Bahwa ini apalagi nih 2 orang anggota kami ini Pak Olek sama Bu Ipung ini kan dapil di sini nih. Nah, kami sebagai pimpinan Komisi B juga ya menjadi catatan kami nih, masukan pada siang hari ini untuk paling tidak kebutuhan yang ada di kampung wisata Cokro Diningrat ini paling tidak tadi kebutuhan galerinya maupun kebutuhan peralatannya. Nanti persoalan spesifiknya kayak gimana? Nah nanti kan kita koordinasi lebih lanjut dengan dinas terkait. Nah karena kami ini adalah punya fungsi budgeting dengan Pak Olek, insya Allah lah nanti melalui koordinasi usulan, baik melalui pokir kami bertiga nih, kami konsisten ini ya Pak Olek ya. Kita bantu walaupun saya secara politik beda dapil, tapi saya juga adalah perwakilan dari masyarakat Kota Jogja dan terutama di Komisi B. Insya Allah Pak Tri dan Pak Tanti, Bu Tanti, peralatan-peralatan yang dibutuhkan di kampung wisata ini kami akan mengawal terus bertiga ini ya. Mudah-mudahan kalau tidak 2026 ini kan penganggaran murninya kan sudah berjalan. Paling tidak nanti di APBD perubahan 2026 bisa kita masukkan dan usulan. Ini juga menjadi atensi kami di dinas terkait, terutama dinas pariwisata maupun dinas PKU dan UMKM. Itu kira-kira dari kami, sekali lagi Komisi B mengawal ya Bang Olek ya, Bu Ipung ya, kita mengawal untuk kebutuhan di kampung wisata ini. Cocok ini. Orang mengawal toh. Upaya carane ya toh. Diupayakan ya Bu ya. Jerbasuki mawa beyo nggih Bu. Tapi gini juga. Jadi karena di Cokro Diningratan ini sudah menjadi 6 besar. Pola kemandirian ini juga harus dibina. Jadi tidak kemudian semuanya harus dalam tanda kutip bantuan. Tapi kemandirian dari kampung Cokro Diningratan kita lihat. Kita support tapi kemandirian ini perlu. Bagaimana polarisasi terkait dengan akuntabilitas keuangannya, lantas bagaimana guyupnya warganya, saling mendorong, saling mendukung. Ini juga bagian dari nilai positif yang ada di kita. Dan tentunya ketika nanti sudah mendapatkan fasilitasi, sudah dibantu, ayo iki berkembang ora. Kok mek ngono-ngono wae. Nah, mungkin ada sedikit gambaran saya Bu dengan kampung wisata. Ini nanti ketika ada wisatawan masuk, lalu dengan ada susur sungai di Cokro Diningratan, lalu UMKM, ada kuliner dan juga ada sebuah galeri mungkin yang itu bisa langsung dituju oleh para wisatawan. Dan itu langsung dengan produk-produk yang sudah dihasilkan, karya-karya ini akan menjadi lebih tertata, lebih rapi, luar biasa. Tapi kalau untuk para dewan ini sebenarnya wonten mboten kegelisahan-kegelisahan yang ada di kampung wisata Cokro Diningratan menika? Ya, ada banyak hal yang kemudian bisa dikolaborasikan sebenarnya. Kalau kata gelisah itu bukan artinya geli dan basah ya, enggak. Gelisah itu bagian dari kerisauan. Kegalauan. Kalau orang galau itu artinya ada sesuatu yang diinginkan tapi belum tercapai. Nah, artinya kalau ada sesuatu yang ingin belum tercapai artinya ada keinginan untuk maju. Justru dengan galau itu berarti kita pengen maju. Mau berkembang ya Pak tentunya. Iya. Nek wis ora galau meneng wae, walah itu malah nggak ingin maju. Menurut saya itu hal yang lumrah. Namun kemudian kegalauan ini kita bungkus sebagai sesuatu hal yang positif. Ya. Jadi keinginan kita, wah aku ndang pengen ngene loh, pengen ini. Itu pemikiran-pemikiran yang kemudian
pada tujuan tertentu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan itu bisa menjadi sebuah ide. Betul. Gagasan baru. Biasanya memang galau ngelamun, ngelamun hewan ya. Itu galau itu antara ngelamun itu ide sama mumet Pak. Terus mentok Pak. Itu mau gimana lagi sudah ndak bisa gitu. Betul. Ya. Jadi memang ya harus timbal balik ya Pak. Dengan apa yang sudah disuwun, kalau sudah diberi ya mau nggak mau, ayo kita berkembang bersama. Jadi jangan hanya kok njuk angler mergo dinina bobokke wis kepenak gitu. Bu, ini sanggup mboten ketika nanti dituntut sudah ada galeri, hasilnya juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Sanggup Bu. Waduh, halus banget ya Bu. Saya. Bu Tali itu memang dari dulu halus. Makanya kalau bikin sulam bisa indah, bisa halus, pernah begitu. Dengan hati dia bikin. Dengan hati. Bapak, Pak Tri juga sanggup, siap ya? Untuk gebrakan-gebrakan baru dengan produk-produk baru dari daur ulang. Aman Pak? Siap. Nah, tapi sebelumnya ini yang sudah siap mau lewat, ini ada Pak, biar lewat dulu. Tentunya jangan kemana-mana, masih di Jogja Karya. Sambil jalan-jalan di Jogja, kita lihat potensi dan juga karya-karyanya. Jogja Karya, sambil jalan-jalan di Jogja kita lihat potensi dan karya-karyanya. Tentunya masih bersama saya hari ini Sumona dan bersama kelima narasumber kita, ada Bu Ipung, ada Pak Munazar dan juga ada Pak Olek, ada Pak Tri dan juga Bu Tanti. Luar biasa sekali pemirsa untuk potensi-potensi di Kampung Wisata Cokro Diningratan. Untuk produk-produknya, untuk bank sampahnya tidak bisa diragukan lagi karena untuk kampung wisata sudah masuk 6 besar nggih Bapak nggih. 6 besar. Tentunya Pok Darwisnya udah masuk 6 besar dan itu tentunya menjadi sesuatu yang tidak bisa diragukan lagi dengan apa yang dimiliki potensi-potensi di kampung wisata Cokro Diningratan. Nah, Bapak, Pak Olek, ini dengan perkembangan yang ada di kampung wisata Cokro Diningratan ini sebenarnya yang menggelitik yang sebenarnya ini masih bisa lebih ditingkatkan lagi, lebih digali. Ini sebenarnya apa Pak? Untuk SDM-nya atau untuk produk-produk yang dihasilkan dari UMKM, menapa Bapak? Yang jelas secara teritorial, Cokro Diningratan ini salah satu pemilik tugu. Jadi dari tugu itu kurang lebih hanya 200 meteran. Sehingga ini bisa menjadi salah satu daya tarik, itu sudah jelas. Lantas yang kedua terkait dengan SDM-nya. Jadi SDM di sini cukup variatif karena Kota Yogyakarta dengan homogen. Sehingga ini memang butuh effort untuk bisa lebih menyatukan kembali. Yang terakhir adalah terkait dengan produk-produknya. Jadi produk-produknya di sini sudah cukup baik, apalagi sudah dibuktikan dengan masuknya di 6 besar nasional, Pok Darwis nasional. Sehingga kalau kita masuk harapan ya, jadi kita berharap memang ini menjadi salah satu binaan. Jadi binaan Dinas Pariwisata ya, yang notabene di bawah kemitraan kita ya Mbak Ipung ya. Dinas Pariwisata yang mana ini bisa memberikan pencerahan sekaligus memberikan edukasi baik kepada pengurusnya maupun masyarakat di sekitarnya. Saya kira itu Mbak. Kalau untuk kampung wisata yang sudah dibilang maju nggih Bapak, sudah maju, sudah tertata, ini kalau untuk pelatihan, ini sebenarnya apa yang lebih tepat? Untuk pemasarannya atau menopo? Untuk manajemen atau apa? Pelatihan-pelatihan yang bisa diberikan yang dari Dewan itu pelatihan apa yang pas untuk kampung wisata yang sudah maju seperti sekarang ini?
Baik, untuk kami di Dewan, di Komisi B, tiap tahun kita itu kan menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan, bimtek, dan paling tidak itu pengembangan sumber daya manusianya. Pengurus-pengurus, saya kira di Dinas Pariwisata kita sudah mendorong beberapa kali tuh untuk ngumpulin pengurus kampung wisata untuk pelatihan manajemen sumber daya manusianya, baik dari segi manajemennya, marketingnya, dan lain-lainnya tadi. Untuk yang pasti secara anggaran kami dukung ini 45 kampung wisata yang ada di kota Yogyakarta ini untuk pelatihan sumber daya manusia dan fasilitasi, dan kami berharap ke depan ada pendampingan juga. Jadi mungkin untuk tahun ini kan baru 5 orang pendamping atau tenaga ahlinya kampung wisatanya. Mudah-mudahan ke depan kami dorong di Dinas Pariwisata juga ditambah lagi tim konsultannya atau tenaga ahlinya untuk mendampingi kampung wisata yang ada di kota Yogyakarta, termasuk kampung wisata yang ada di sini. Nah, selain itu tadi terkait dengan potensi galeri, hasil-hasil karya yang ada di kampung wisata ini, kita ini kan punya ribuan hotel, Mbak, di kota Yogyakarta ini kan. Hasil-hasil karya dari kampung wisata ini paling tidak kita bisa dorong untuk kolaborasi dan kerjasama dengan hotel-hotel ya, dipamerkan di lobinya atau di galerinya mereka, itu paling tidak kita memperkenalkan. Dan potensi kita luar biasa, 8-10 juta kunjungan wisatawan tiap tahun. Paling tidak ya kita bisa dorong untuk berkunjung ke kampung wisata yang ada di kota Jogja. Nah, kita harus siap. Nah, siap tadi fasilitasnya, sumber daya manusianya, guide-nya kayak gimana, itu yang kita dorong sebagai Komisi B. Dari segi anggaran, Pak, tentu kami akan terus mendorong tambah ya Pak Oleg ya. Kalau hari ini tenaganya cuma 5 orang, ya kita tahun depan kita tambah lagi lah untuk mungkin 10-15 untuk tenaga ahlinya yang mendampingi masing-masing kampung wisata itu. Karena mereka akan melatih nanti bagaimana manajemen sumber daya manusia, marketingnya, dan termasuk pengelolaan keuangannya juga. Nah, itu kira-kira. Jadi tidak hanya sekedar membuat produk, tapi bagaimana cara mengelolanya sehingga itu juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat ya Bapak. Itu tujuan utama sebenarnya diadakannya pelatihan-pelatihan. Wah, luar biasa sekali. Dan menikah Bapak, untuk keluh kesahnya, apakah masih ada yang ingin disampaikan Pak Tri sama Bu Tanti? Ini mumpung loh ini, ganjalan-ganjalan hati, harapan-harapannya monggo. Kalau Bank Sampah itu memang terus saja sudah punya tekad bahwa kita itu bisa mengolah sampah yang tidak berguna jadi berkah. Ya, kalau keluh kesahnya kita kalau mau berkeluh kesah itu udah dari pertama. Tapi kembali lagi dengan ketemu dengan Bu Ibu, Mbak ini ya, ini Pak Oleg, itu semangat aja. Ya, kita semangat ya, bahwa kita akan didampingi ya, dan siapa tahu nanti fasilitasinya segera itu kan istimewa. Kan itu. Jadi kalau kita tetap semangat ya untuk ini, kalau kunjungan dari beliau itu lebih menambah semangat kita untuk lebih maju lagi. Itu gitu. Lalu non sewu untuk Bapak Ibu, ini dari Dewan, ini sebenarnya harapannya untuk UMKM yang ada di kampung wisata, yang ada di masyarakat menikah menopo. Jadi harapan kita itu ya kita ingin kampung wisata Cokro Dinratan itu semakin maju lagi. Tentunya ya dengan pendampingan tadi. Dan juga kenapa tidak kita berpikir untuk menggunakan CSR hotel-hotel yang ada di wilayah ini gitu loh. Jangan cuma mereka itu mencari uang di wilayah sini, tapi hasilnya yang timbal baliknya ya Bu, timbal baliknya nggak ada ke masyarakat ini. Harapan saya hotel-hotel ini yang ada di wilayah sini tuh ikut memperhatikan, ikut memikirkan bagaimana UMKM di Cokro Dinratan ini bisa berkembang, dan tentunya mereka kan juga harus memberikan CSR-nya yang ke Cokro Dinratan ini yang perlu kita nanti dampingi bagaimana kebutuhannya tadi Mbak Tanti dan Pak Tri bisa tercukupi gitu loh. Dan harapan saya juga nek jenengan kira-kira yo nek karo CSR karo urunane warga masyarakat nanti nek kurang sidik-sidik ya minta kita nggak apa-apa. Jadi nggak usah nunggu anggaran nanti. Kalau kurangnya banyak Bu, karo enggak, nah saya kira nek gotong royong kurangnya kan begitu banyak Mbak. Kalau cuma grendo karo apa Pak mau open seperti itu kan hal-hal yang ringan yang itu bisa dimintakan nanti CSR hotel-hotel itu. Kalau masih kurang ya kita nambahin lah seperti itu. Itu harapan kita ya. Cokro ini tadi nggone Bu Tanti ini Sulam Cokro ini semakin lagi Bu gencar untuk pemasarannya ya. Sekarang ada digitalisasi ya lewat
online, medsos, lewat medsos. Nanti ada event-event ya metu harus rajin. Emang insya Allah nanti nek wis ngerti nggone Bu Tanti ki sulamane alus, api, tetap orang akan berbondong-bondong ke sini, Bu. Karena orang akan mencari ya, Bu ya. Iya, akan mencari benar-benar bagus. Yang benar-benar bagus seperti itu. Dan saya kalau Pak Munazar ada harapan-harapannya untuk UMKM yang ada di kampung wisata? Ya, harapan ke depan kami pemerintah harus hadir kepada teman-teman UMKM, hadir dalam arti yang fasilitasi pendampingan, fasilitasi pelatihan-pelatihan digital marketingnya. Kalau mungkin untuk akses modal saya kira di kampung wisata ini udah bisa mandiri lah ya. Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi sekali lagi DPR dengan pemerintah ya harus hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah UMKM kita biar mereka lebih semangat dan lebih bahagia. Itu kira-kira ke depan. Nyambut gawe ki yo tenanan. Karena memang kita dapat dukungan gitu dan tidak hanya yo diculke itu tadi ya Bu ya, yang lebih terasa tuh Bu. Nek didampingi ayem, tentrem nggih. Oleh monggo. Mungkin ada harapan-harapannya Pak? Ya, yang jelas kalau tadi disampaikan Mbak Ipung kaitannya dengan CSR, atas pendampingan. Kalau harapan saya justru pada masyarakatnya. Sehingga apa yang sudah disampaikan kawan-kawan saya tadi, masyarakatnya juga harus serius nih. Gitu. Jadi kemudian jangan kemudian hangat-hangat itu ayam ya Pak ya. Hangat-hangat itu ayam jadi. Sehingga di masyarakat sendiri mungkin harus ada semacam mentor. Jadi mentor yang kemudian ini bisa menjadi salah satu bukan solusi tetapi hal yang menyatukan. Yang pertama, yang kedua, jangan kemudian ini ora ono opo-opo akur nih, begitu ono opo-opo ora akur. Ini itu yang riskan sekali ya Pak. Ini yang bukan penyakit lah, tapi kebanyakan di kelompok-kelompok tertentu gitu. Tapi saya yakin di Cokro Diningratan ini, apalagi dengan bank sampahnya yang sudah berumur tadi itu, artinya sudah ada proses pendewasaan. Harapan kami masyarakat juga bisa bekerja sama dengan antar masyarakat sendiri, sehingga dalam hal ini kami selaku dewan maupun pemerintah dapat melakukan penetrasi itu sudah jelas. Oh ini harus melakukan ini. Yang paling pokok itu kekompakan ya Pak ya? Iya, kekompakan antar masyarakat ini, Pak Tri dan Bu Sutanti. Saya kira itu. Nah ini Pak Tri dan juga Bu Tanti dari Dewan juga sudah jelas membuka diri. Monggo kalau ada apa-apa tinggal matur saja, bisa sambat istilahnya dijawel. Tapi ya itu tadi, terus ojo nglukro, ojo terus medon dengan produk-produk yang dihasilkan. Kalau Bu Tanti harapan-harapannya ke depan, monggo ya dia ingin sampaikan. Harapan ke depan untuk UMKM di Cokro Diningratan ini semakin tambah maju, dari produk-produk yang dihasilkan itu untuk cenderamata tamu-tamu yang berkunjung di kampung wisata Cokro Diningratan. Pak Tri, kok kayaknya masih agak-agak berpikir gini sih, aku tetap kudu ono sing tak sampaikan nih. Kayaknya kok masih ada keluh kesah ini Pak Tri nih. Enggak, kalau kita gini, sebenarnya harapan dari bank sampah. Sebenarnya bank sampah itu sudah masuk, saya nggak tahu hukumnya atau apa. Itu perda yang bank sampah itu sudah masuk LKK Bu Ibu. LKK itu lembaga kemasyarakatan kelurahan. Berarti itu setara dengan LPMK, setara dengan yang lainnya, dengan Poktan, dengan ini itu gitu. Jadi kita sudah berdiri sebenarnya. Nah artinya gini, Mbok tolong disampaikan ke yang lainnya untuk anggota dewan bahwa itu LKK itu ada hak dan kewajiban yang diterima itu gitu. Karena sementara ini kan masih di Nun Sewu belum ada yang dianggarkan untuk bank sampah. Itu seperti itu. Karena sudah masuk LKK, nah itu harapannya seperti itu. Dan di sebagian besar wilayah kota ini ya bank sampah masih Nun Sewu dikesampingkan. Ya masih mandiri bener. Itu. Nah, kan dengan adanya ini semoga ya itu tadi semangat semua relawan ya ataupun anggota bank sampah itu semakin besar, ya itu seperti itu. Jadi itu LKK-nya tolong diperhatikan. Itu gitu. Dan karena memang ya itu tadi, ketika sudah ada fasilitas, gelem ra gelem ki kudu maju, harus terus berkembang. Jangan sampai terlena dengan apa yang sudah dicapai selama ini. Wah luar biasa sekali, pemirsa. Tuh toh, wes
kalau kalian ke kampung wisata Cokro Dinengratan jangan lupa pokoknya terus mampir, ada daur ulang sampah, ada juga Cokro Sulam. Wah itu pokoknya komplit, plit dan komplit. Tapi sebentar ini, dari tadi tuh saya tuh melihat Pak Munazar. Ini kok lihat jam begini nih, ini kok ada kegelisahan itu sebenarnya ada apa toh Pak? Ini kita ada kegiatan 20 tahun apa hari ulang tahun. Oh ada kunjungan lagi. Kunjungan. Oh nje. Mau kunjungan. Oh, oke. Jadi ini tidak bisa berlama-lama di sini ya. Harus nanti kita kunjung kembali di sini. Oke. Nanti bisa dijadwalkan lagi ya Pak untuk kunjungannya. Waduh, tapi juga tidak mengurangi rasa hormat loh ini kalau mau anu tindakan nggih monggo. Tapi ini saya tadi juga mau pamit juga sekalian mau belajar sulam sama Bu Tanti. Sewu. Ada apa Pak? Untuk Pak Munazar, Bu Ipung dan Pak Oleg, saya akan memberikan kenang-kenangan. Cocok. Beneran ini? Iya, bener. Ini memilih atau bagaimana Pak? Mau kita mau pilih silahkan. Oh, monggo mau milih boleh Ibu Bapak. Yang pasti untuk mengingat beliau-beliau ini untuk ingat kita itu. Oleh nih dari Ini Pak Munazar. Ini buat klo. Siap nih. Cocok warnanya nih. Iya, cocok nih. Pak Oleg, nggih. Ini Pak lagi ya. Ini buat Ini luar biasa nih, bisa buat istri jalan-jalan. Terima kasih Mbak Tanti. Oleh-olehnya ini bagus sekali ya. Nah, ini loh Bapak Ibu, ini sudah diberikan kenang-kenangan, ini Mbok Yo nanti dipromosikan ke teman-teman dewan yang lain. Kalau di Kampung Wisata Cokro ini ada hasil karya seperti ini. Bagus ya. Dipamerkan Mbak Tanti kalau kita ada pameran. Jangan lupa ya ini ke Kampung Cokro. Dan ini harganya nggak mahal. Lah itu Bu, masih terjangkau, menengah ke bawah. Tapi tapi sebelumnya nyoba izin, saya tak pamitan dulu nih sama pemirsa yang ada di sini. Ini menunggu saya pamitan ini. Nanti enggak selak kemana-mana ya toh. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya terus saksikan Jogja Karya. Sambil jalan-jalan di Jogja, kita lihat potensi dan karya-karyanya. Kita tunggu lagi. Saya Herin Sumona, saya mohon diri. Bye-bye.